menurut data kita sudah ada sekitar untuk Sulbaksal ya, Malili, Makassar, Kendari, Kendari, ada Parepare. sekitar 50 orang yang di bawah 20 tahun loh yang kita tindak, yang kita tangkap pada saat penindakan, dan itu semua kasus, bagian besar kasus Sinte. Jadi saya sangat was-was dengan kondisi seperti ini. Bagaimana narkotika itu betul-betul masuk ke generasi-generasi Sampai ke muda, anak SMP ya, sampai Pak? ke anak SMP. Coba Mas Haji bayangkan. Jadi memang betul-betul kita harus betul berperang melawan narkotika ini. Halo Sobat Ji, kembali lagi di Ngekos, ngobrolin tentang edukasi, komunitas, dan tips, bukan hanya tentang bea cukai. Di episode 2 kemarin, kita ngobrol dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Di situ kita ngobrol seputar narkoba dan segala macam permasalahannya. Dan kali ini saya kedatangan narasumber yang kurang lebih mengurusi hal yang sama, tapi kita akan kulik dari perspektif bea cukai. Inilah dia Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan, Bapak Pranmede Simanjuntak. Terima kasih sudah bersedia hadir, Bapak. Terima kasih Mas Haji. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Saya baik-baik saja, selalu dalam kondisi sehat. Mas Haji gimana? Sehat juga? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Eh, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan template mungkin, Pak, yang mungkin akan saya tanyakan ke narasumber berikutnya. Sebagai Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan yang tentunya memiliki kesibukan, tantangan, dan risikonya, Bapak masih bersedia hadir untuk mengisi podcast kita hari ini. Nah, pertanyaan saya, Pak, seberapa penting sih hal-hal seperti ini buat Bapak? Terima kasih Mas Haji. Jadi sebenarnya memang ini baru ya di kita, Ya, betul, Pak. podcast ini. Tapi bagi saya ini sangat penting, dalam arti ini sebagai media juga untuk memperkenalkan dan mengingatkan masyarakat dan teman-teman terkait bahayanya narkotika. Jadi sekalian ini kampanye sederhana terkait bahaya narkotika, Mas Haji. Baik, Pak, super sekali ya. Pak, kita akan ngobrol seputar narkotika. Kemarin tuh saya sempat ngobrol dengan anak magang, mahasiswa magang, Oke. dan salah satu poin yang disampaikan adalah dia baru tahu kalau bea cukai itu punya peranan terkait dengan pengawasan narkotika ini. Nah, mungkin perlu dijelaskan dulu, Pak, sebenarnya peranan kita di terkait narkotika itu apa, seperti apa, dan batasan-batasannya seperti apa, Pak? Karena kan kita tahu ada BNN, ada Polri, Ya, dan sebagainya. ya. Oke, Mas Haji. Jadi saya akan menjelaskan singkat terkait mungkin wewenang dan peranan kali ya. Iya, Pak. Jadi sebagai aparat petugas bea dan cukai, kita sebenarnya kewenangan kita sudah diatur di Undang-Undang Nomor 10, kemudian diperbarui Undang-Undang 17 tahun 2006 terkait impor ekspor, dan kemudian Undang-Undang 39 terkait cukai tahun 2009 ya. 2007. 2007. Jadi di situ bea cukai berperan terkait bagaimana kita menjaga perbatasan-perbatasan negara kita Iya. dari segala macam barang, baik impor ataupun barang ekspor yang sebenarnya bisa mengganggu masyarakat Indonesia. Jadi di situ kita ada aspek pencegahannya dan perlindungan masyarakat. Nah, terkait peran serta kita dalam narkotika ini, sebenarnya kita lebih banyak mencegah atau melakukan penindakan terkait narkotika yang masuk ke Indonesia. Jadi ada di pintu-pintu masuk di pelabuhan laut, Bandara. internasional ataupun di bandara, Mas Haji. Jadi sebenarnya kita kewenangannya di situ. Tapi kemudian ini selalu berkembang, apalagi kemarin itu terkait dengan adanya pandemi COVID-19 Iya, itu, Pak. di mana banyak pelabuhan-pelabuhan laut maupun bandara yang lockdown, negara-negara lockdown. Iya. Jadi otomatis di situ terjadi perlambatan atau berhenti distribusi barang. Nah, jadi apa peran kita di situ? Perubahannya apa gitu loh? Kita mulai di situ berpikir mungkin narkotika kita
tetap jalan melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Dalam arti, maksud saya, eh, narkotika itu biasanya menggunakan jalur perdagangan yang sudah resmi, misalnya kontainer atau apa yang memang sudah ada infrastrukturnya. Jadi setelah kejadian lockdown kemarin mungkin ini sedikit berubah. Jadi mungkin banyak narkotik yang diangkut bukan dengan media transportasi yang sudah resmi seperti itu, mungkin sebelumnya ya Pak. angkut langsung sendiri pakai kapal sendiri, mungkin yang seperti itu. Dan kemudian setelah mungkin bisa lewat perbatasan Indonesia, ini akan didistribusikan. Dan apa peran Bea Cukai pada saat didistribusi itu sebenarnya? Ada Inpres 2 tahun 2020 yang menyatakan Bea Cukai, BNN dan Polri itu pendekatan penegakan hukum gitu loh. Jadi Inpres 2 itu Jadi acuan kita Inpres itu ya Pak. selain undang-undang tadi kita dari ekspor impornya. ekspor impor kita dengan Inpres seperti itu juga ditugaskan untuk melakukan penindakan narkotika. Tapi karena kita dibatasi kewenangan kita, mungkin kita juga sifatnya support ke teman-teman BNN dan Polri ya Pak. Polri, baik itu support di lapangan maupun support data informasi begitu. Tapi kalau di lapangan Pak, misalnya narkobanya ini sudah masuk, itu kan sudah bukan wilayah ekspor impor lagi. Kita Ya. masih punya peranan di situ atau seperti apa Pak? Ya, itu tadi. Jadi saya menganggap bukan masalah kewenangan kita, tapi bagaimana kita saling sinergi. ya, Pak. Betul. Bahkan bukan cuma aparat petugas hukum, tapi juga masyarakat pun bisa memberikan bantuan berupa informasi terkait adanya pelanggaran atau misalnya kegiatan jual beli narkotika yang mereka tahu gitu loh, bisa menginformasikan ke kita dan kita bisa melakukan operasi penindakan. Jadi saya berpikir narkotika ini kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Betul, Pak. Kita juga menyelesaikannya harus dengan extraordinary. Betul sekali Jadi Pak. jangan di kotak-kotak dengan Kewenangan. kewenangan, tapi dalam Oke. pelaksanaannya kita saling menghargai kewenangan Batasan. masing-masing. Oke. Jelas kok di situ bahwa Bea Cukai tidak melakukan penyidikan terkait narkotika. Menurut Undang-Undang 35 tahun 2009 yang melakukan penyidikannya adalah teman-teman dari Polri maupun dari BNN. Baik Pak. Berarti sejauh ini cuma upaya penindakan ya Pak? Atau ada upaya-upaya preventif juga Pak? Mencegah terjadinya itu seperti apa Pak? Kalau upaya preventifnya tentu Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah dari dulu melakukan. Misalnya seperti ini Mas Haji, kemarin ada nggak tes urin? Iya betul. Nah, jadi tes urin itu menurut saya juga salah satu upaya preventif di kalangan internal kita supaya kita mengetahui bahaya narkotika dan juga sekalian dilakukan tes apakah petugas-petugas Bea Cukai ini bersih dari narkotika. Jangan sampai kita petugasnya bahwa kita juga tidak bersih dari narkotika. Di samping kegiatan tes urin, kita juga ada kegiatan-kegiatan sosialisasi internal bahaya narkotika dan juga suka kalau itu lagi saya ke daerah untuk melakukan ini sharing session, kita juga biasanya berfoto stop narkoba gitu loh. Jadi campaign sederhana lah, dan saya yakin jika semua kantor melakukan seperti itu, ini akan menjadi suatu gerakan yang luar biasa. Yang masif ya Pak. Dan mungkin podcast ini juga termasuk upaya preventif ya Pak? Podcast ini juga upaya preventif supaya masyarakat mendengar, oh ternyata Bea Cukai punya peran juga. Dan kita juga menyampaikan bahaya narkotika itu luar biasa gitu loh. Tanpa kita sadar itu merusak mental, psikologis kita. Gitu Mas Haji. Siap. Saya menanyakan upaya preventif Pak karena waktu ngobrol dengan Kepala BNN itu, Kepala BNNP, beliau menyampaikan bahwa upaya BNN itu untuk menanggulangi peredaran narkoba itu dengan demand reduction, Pak. Jadi katanya caranya adalah mengurangi permintaan. Karena katanya kalau dilakukan penindakan secara terus-menerus, itu katanya akan meningkatkan harga. Nah, dan kalau harga naik, otomatis kan orang akan mau menjual. Nah, ini jadi paradoks nih, Pak. Kita menindak, tapi ujung-ujungnya orang makin mau menjual gitu, Pak.
Nah, kalau dari kita, dari sisi bea cukai itu peranannya seperti apa Pak untuk mengatasi hal itu? Menurut pendapat saya itu juga, tidak salah. Jadi secara umum, namanya perdagangan begitu, supply-nya, sedikit, Dibatasi, ya Pak, pasti harganya akan naik Pak. naik. Jadi, saya setuju, kondisi seperti itu terjadi. Cuma untuk urusan narkotika, saya lebih berpikir bagaimana kita menyadarkan Masyarakatnya masyarakat bahwa narkotika itu bahaya. Jadi walaupun dia harganya tinggi ataupun harganya rendah, iya Pak, begitu masyarakatnya sudah sadar bahwa itu bahaya, saya kira, eee, itu yang paling fokus kita lakukan. Kampanye anti narkotiknya, selain juga ya mungkin, penindakan-penindakannya yang masif dan juga, setelah dilakukan penindakan, eksekusinya, jadi orang eksekusi ada lapangan. efek jeraknya ya. Iya Pak. Dan, terkait paradoks tadi, saya kira bea cukai juga tidak ikut dalam, apa, mereduksi permintaan atau Permintaannya ini, Pak. tapi kita ada di aspek bagaimana melakukan proteksi terhadap negara kita ini dari serangan bahaya narkotika yang masuk ke negara kita dan juga, edukasi lah ya, edukasi, masyarakat bahwa narkotika itu berbahaya dan juga ya ini tadi Mas Haji, kegiatan seperti ini harus sering-sering dilakukan untuk kampanye, Iya, berarti kita saling mengambil peran gitu ya Pak? saling mengambil peran dan saya kira, untuk narkotika memang tusi utamanya dari teman-teman BNN ya. BNN ya. Kita juga di perbatasan melakukan tugas pengawasan dan support kita ya paling nggak di internal bea cukai itu kan besar tuh 16.000 pegawai kita itu Iya betul Pak. begitu itu sadar bahaya narkotika itu akan disebarkan, wah luar biasa Mas Haji. Eh, dengan menyadari bahwa narkotika itu kan sangat-sangat meresahkan ya Pak, sangat-sangat berbahaya. Kita kaitkan dengan ini Pak, tantangan di bea cukai itu kan kita di satu sisi kita mengawasi, tapi di sisi lain kita juga melakukan pelayanan nih Pak. Ya betul. Nah, misal di bandara katakanlah, kita mau mengawasi narkotika, tapi kan kita juga punya peranan dalam melayani ya Pak. Nah, bagaimana tuh menyeimbangkan itu Pak, terkait dengan narkotika ini? Nah, ini seru nih. Jadi gini, memang bea cukai itu ada di dua sisi, ada sisi pelayanan, Iya Pak, ada juga sisi pengawasannya pengawasannya. Pak. Tapi khusus untuk narkotika itu, saya kira sisi pelayanannya nggak terlalu banyak. Jadi dalam arti gini, untuk pelayanan narkotika itu mungkin ada di bidang farmasi aja yang menggunakan narkotika ya. Jadi Oke, sangat minim kita sisi pelayanannya, yang banyak itu justru sisi pengawasannya bagaimana mencegah menangkal narkotika ini masuk ke ke Indonesia Pak. Indonesia. Jadi, mungkin untuk kegiatan ekspor impor barang yang lain mungkin itu, Harus seimbang ya Pak. relevan, harus seimbang, tapi untuk narkotika saya kira itu banyak di pengawasannya kita. Tapi bagaimana menyeimbangkannya Pak? Maksudnya kan kalau kita mengawasi kan kita tidak tahu nih narkobanya di mana. Jadi kan tetap memperhatikan barang-barang lain. Kalau misalnya semuanya diawasi, itu kan akan menghambat pelayanan nih Pak. Itu menyeimbangkannya seperti apa Pak? Nah, jadi, di bea cukai sendiri kita tahu bahwa kegiatan kita itu banyak kegiatan intelijen juga. Jadi pengumpulan Oke. informasi, baik itu dari data-data ekspor, atau impor barang, juga dari misalnya kalau di bandara dari data penumpang. Nah, Hmm, itu semua kita punya database-nya dan kita punya, aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk mendetek kira-kira mana yang, peluang atau besar kemungkinan membawa barang narkotika itu. Dan itu terbukti, penindakan bea cukai untuk narkotika itu luar biasa, baik itu lewat bandara maupun, lewat kontainer. Kadang-kadang saya banyak tuh melihat, apa, tangkapan bea cukai itu dari barang-barang kiriman. Barang kiriman oke. misalnya barang personal effect, barang TKI atau apa mereka TKI. manfaatkan, melalui pengiriman barang tersebut. Jadi, teman-teman di beberapa case yang di 1-2 bulan ini saya ngelihat teman-teman di Jawa Timur maupun Jawa Tengah ada tegahan, sabu dari barang-barang seperti itu. Impor, barang apa, barang Barang personal effect bawaan gitu ya Pak. personal effect. Berarti
praktek manajemen risiko juga bekerja di sini ya Pak? Iya, manajemen risikonya yang jalan. Jadi jangan karena kita nyari narkoba, tapi Yang lain menjadi dihambat gitu ya, Pak. pelayanan barang-barang lain terhambat. Jadi yang seperti itu, saya kira Bea Cukai sudah lama meninggalkan yang model-model seperti itu. Kita sudah banyak reform lah. Baik Pak, kalau kita bicara ini Pak, tren yang saat ini, eee, yang dihadapi di lapangan itu seperti apa Pak? Tren narkoba, adakah tren jenis baru gitu atau seperti apa? Ya, saya kira Mas Haji, narkotika ini apa ya, selalu berkembang. Mmm, Bandar-bandar narkotika ini juga supplier-suppliernya orang-orang pintar. Jadi mereka selalu mencari metode pengiriman yang tidak terdeteksi petugas. Bahkan saya berpikir mereka juga selalu apa meng-create bahan-bahan narkotika ini yang tidak bisa dideteksi atau belum masuk kategori narkotika di negara ini. Karena gini, oh bisa gitu ya Pak? bisa. Jadi susunan kimianya mereka rubah seperti apa, akhirnya penetapan narkotika di Indonesia ini kan dilakukan dengan Permenkes. Jadi di situ ada narkotika namanya, nanti ada struktur kimianya seperti Strukturnya apa. Jadi begitu itu berubah struktur kimianya tidak dikategorikan sebagai narkoba Pak? sudah beda namanya Oh. dan itu butuh waktu nanti kita untuk memasukkan kembali diusulkan lagi itu untuk menjadi narkotika gitu loh. Jadi ini adalah hal yang mungkin dimanfaatkan pengedar-pengedar narkotika itu untuk memproduksi narkotika-narkotika jenis baru. Makanya kita sering mendengar NPS istilahnya, New Psychoactive Substance. Mmm, Ya, sebenarnya manfaatnya sama, mempengaruhi iya. otak untuk merangsang otak untuk memperoleh kesenangan atau segala macam. Terus kemudian yang mau saya jelaskan tadi, kalau trennya mungkin masih banyak penindakan sabu ya, Tahu Pak. tapi saya coba melihat ada tren buat anak muda yang baru saat ini, Apa itu Pak? itu yang namanya tembakau sintetis itu. Oh, Jadi Sinte Pak. seperti ini Mas Haji, kita sudah berapa kali melakukan penindakan terkait ada dulu bubuk warna coklat atau warna kuning tuh, begitu kita lab namanya MDMB Iya. Pinaka. Jadi ini adalah bahan kimia yang dicampurkan ke dalam tembakau, kemudian dikeringkan dan itu nanti diperjualbelikan, dilinting, dihisap dan ini pemakainya luar biasa, anak-anak SMP dan SMA. Begitu merusak generasi muda Generasi kita. muda ya. Jadi fenomena ini di Makassar juga luar biasa. Saya melihat di Makassar luar biasa dan menurut data kita sudah ada sekitar untuk Sulbaksel ya, Malili, Makassar, Kendari, Kendari, ada Parepare. sekitar 50 orang yang di bawah 20 tahun loh yang kita tindak, yang kita tangkap pada saat penindakan dan itu semua kasus sebagian besar kasus Sinte. Jadi saya sangat was-was dengan kondisi seperti ini. Bagaimana narkotika itu betul-betul masuk ke generasi-generasi Sampai ke muda, anak SMP ya Pak? sampai ke anak SMP. Coba Mas Haji bayangkan. Jadi memang betul-betul kita harus berperang melawan narkotika ini karena memang mereka juga mulai masuk ke sekolah-sekolah dan itu bukan pemakai Oh, loh. Kadang mereka SMP seperti itu, SMA udah jadi orang yang memperjualbelikan gitu pengedar loh. ya Pak? Heeh. Walaupun memang dalam jumlah Yang sedikit gitu sedikit loh. ya Pak? Itu Mas Haji yang perlu kita jadi perhatikan bersama. Oh, Itu 20 tahun. berlaku umum Pak di keseluruhan Indonesia atau memang khusus Sulbaksel? Saya kira trennya memang banyak seperti itu sekarang. Karena apa? Oh, Barangnya murah. Barangnya murah, jadi mungkin untuk anak-anak SMP, SMA uang jajan bisa beli mungkin ya. Jadi dan efeknya luar biasa katanya. Efeknya bisa membuat anak-anak itu merasa melayang-layang atau seperti apa. Heeh. eee, ini Pak, apakah ada pengalaman yang unik ataupun berkesan selama membawahi terkait dengan narkotika Pak? Ya, banyak sebenarnya pengalaman unik di Sulbaksel ini. Tapi mungkin yang perlu saya sampaikan ada dua.
case yang pernah kita lakukan bersama-sama ya. Pertama, kita dengan BNN juga ada kegiatan melakukan penindakan 95 kilogram sabu di Bajoe, Pelabuhan Bajoe. 95 kilogram. Saya juga nggak berpikir sampai sebanyak itu. Jadi kegiatan itu kita bareng dengan BNN melakukan operasinya dan alhamdulillah kita berhasil menangkap orang yang akan membawa barang tersebut. Kalau terkait Sinte, Pak? Nah itu yang kedua, terkait Sinte yang tadi yang saya ceritakan. Dengan BNNP lagi kita ini kegiatannya. Jadi berawal dari pengiriman kecil Sinte yang kemudian dengan usaha teman-teman, koordinasi sinergi dengan teman-teman BNNP dan beberapa aplikasi yang kita miliki, kita mulai trace siapa sih pelakunya ini, pengirimnya gitu loh. Sampai kemudian akhirnya perkembangannya bagus, kita mengikuti terus jaringan tersebut sampai kita diarahkan ke suatu rumah di sekitaran itu pantai sana. Iya. Kemudian kita coba pastikan dan kita lakukan penindakan, ternyata rumah itu digunakan sebagai pabrik untuk membuat Sinte tadi, pabrik rumahan. Wow, pabrik rumahan. Di situ dapat beberapa orang tersangka dan kemudian kita coba cari barang buktinya, ya kita ketemu Sinte sekitar 4 kilo di situ sekitar 4 kilo di rumah tersebut yang siap untuk diedarkan. Dan kita masih ketemu bahan bakunya yang tadi. Wah, berarti relatif mudah Pak buatnya, Pak. Saya nggak terlalu tahu proses pembuatannya, tapi kalau ngelihat barang-barang yang kita temukan di sana, saya kira cukup mudah. Mereka cukup melarutkan itu bahan bakunya tadi, kemudian disemprotkan ke tembakaunya, kemudian mungkin mereka jemur atau keringkan. Karena kita juga di situ menemukan ada aseton. Aseton itu prekursor untuk sabu juga itu. Nah, kan aseton itu untuk itu loh, kalau perempuan Kutek, bersihkan kuteks itu, iya, seperti itu aseton. Jadi mungkin itu juga untuk digunakan untuk mengeringkan tembakau yang sudah disemprot tadi. Mungkin seperti itu, saya kurang tahu detail pembuatannya, tapi saya kira sangat sederhana, makanya anak-anak muda sekarang itu bisa melakukan kegiatan seperti itu. Dan zaman sekarang kan apa-apa bisa dicari di internet tuh. Iya, nah makanya yang paling penting sebenarnya bagaimana menyampaikan bahaya narkotika ini. Jadi teman-teman anak-anak muda, generasi penerus sudah tahu bahwa itu tidak baik dan tidak akan dikerjakannya. Dan itu pelakunya banyak Pak? Komplotan atau individu? Ada beberapa orang pelakunya dan tetap masih di bawah, sekitar 20 tahunan lah. Astaga. Anak mahasiswa. Gila. Jadi ya sangat menyedihkan sebenarnya kejadiannya. Dan kemudian ada lagi hal baru yang mungkin mau saya sampaikan. Ini zaman sekarang medsos itu luar biasa, membuat komunikasi sangat cepat dan ingat sangat rahasia. Banyak aplikasi-aplikasi medsos yang menjaga privasi penggunanya. Dan itu sebenarnya menyulitkan kita ini untuk deteksi ini, bagaimana mereka berkomunikasi. Dan ditambah lagi, Mas Haji pasti tahu, media pembayaran pun sekarang berkembang banyak kan? Banyak sekali. Jadi kita sebagai petugas juga harus mengembangkan diri mengikuti perkembangan zaman terkait perubahan-perubahan ini. Perubahan medsos, perubahan cara pembayaran. Kita harus harus belajar bahwa jaringan-jaringan ini pun berkembang dan belajar memanfaatkan teknologi yang berkembang. Jadi saran saya juga kepada teman-teman yang di bidang pengawasan, ya buat semua tugas Bea Cukai lah, selalulah mengembangkan dirinya mengikuti perkembangan zaman agar kita tetap bisa melakukan deteksi dini terkait kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat dan bangsa kita ini. Distribusinya melalui media ya Pak, melalui digital ya Pak? Saya mungkin tidak bisa cerita banyak nih, tapi mereka menggunakan apa saja termasuk medsos untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan itu saya kira bukan
sesuatu yang baru, kita mengetahui medsos itu digunakan untuk hal baik dan untuk hal yang tidak baik. Jadi bagaimana kita petugas bisa melakukan kegiatan deteksi dini, itu yang sebenarnya yang paling penting. Mungkin kan dengan berbagai cara atau aplikasi yang kita miliki. Jadi kira-kira seperti itu Mas Haji. Saya nggak bisa ngomong detail. Tapi upaya yang dilakukan Pak lebih spesifik karena kan kalau kita bicara era digital kan, saya juga kemarin sempat ikut sebuah diskusi lah. Itu segala hal itu sudah dikaji dari perspektif digital Pak, termasuk melakukan kejahatan dari perspektif digital. Di situ juga dibahas tentang bagaimana justice itu, bagaimana keadilan itu dari perspektif digital dan sebagainya. Semuanya sudah dikaji dari perspektif digital. Nah, kalau dari sisi kita nih Pak sebagai penegak hukum, kira-kira langkah apa yang sudah kita ambil untuk mulai menyesuaikan hal-hal seperti itu Pak? Begini, seperti Mas Haji tadi sampaikan bahwa sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan digital dan perspektif hukum juga sudah mulai mengcapture yang seperti itu. Betul Pak. Makanya ada lahir Undang-Undang ITE. Itu ya, betul. Nah, untuk kita sebenarnya bagaimana kita ikut serta memanfaatkan media sosial atau yang sifatnya digital tersebut untuk bisa mengikuti perkembangan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum ini. Di samping mungkin tugas-tugas Bea Cukai lagi ya untuk memperkenalkan segala macam apa yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam membantu masyarakat, tapi khusus untuk bidang narkotika, ya bagaimana bisa mengikuti ritmenya mereka, seperti itu Mas Haji. Ada mungkin cerita yang lebih spesifik Pak tentang apa yang sudah kita lakukan untuk mengikuti era digital itu? Jadi gini, teman-teman bukan cuma di narkotik tapi di bidang penindakan Pengawasan ya, Pak. dan di bidang pengawasan sudah mengembangkan kegiatan lah saya katakan ya, yang outputnya kita bisa mendapatkan target. Itu seperti apa Pak? Saya nggak bisa jelaskan. Oh, oke. Saya tidak bisa jelaskan. Baik. Jadi penegak hukum juga akan mencari cara untuk masuk ke hal-hal seperti itu ya Pak? Akan mencari cara, karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Tapi mungkin di podcast ini ya tidak bisa. Mungkin terakhir Pak, ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Ji ataupun siapapun yang menonton kita hari ini? Ya, saya mau menyampaikan pesan kepada Sobat Ji dan kepada semua masyarakat lah ya, bahwa memang narkotika itu adalah kejahatan extraordinary. Jadi kita pun dalam melawan atau memberantasnya harus dengan kegiatan yang extraordinary. Jadi saya minta teman-teman nih Sobat Ji dan khususnya generasi muda, waspadalah bahwa narkotika itu akan merusak tubuhmu dan jiwamu. Jadi jauhkan dirimu dari narkotika. Silakan berprestasi, silakan berkembang, tapi tetap jauhkan dirimu dari narkotika. Tetap jauhkan dirimu dari narkotika. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat kita dengan Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Bapak.